Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di video kali ini saya akan menyelesaikan untuk renovasi kamar ini yang kemarin sempat tertunda. Nah, di video yang lalu kita sudah melakukan pemasangan plafon PVC dari merek Elite dan hasilnya menurut saya sih oke banget ya rekan-rekan ya. Bisa menutup bagian atas dan bagian samping dari temboknya. Nah, di video finishing ini saya akan melengkapi beberapa elektrikal dari kamar ini yang kemarin belum terpasang ya. Ada stop kontak, kemudian ada beberapa saklar dan ada juga untuk lampu utamanya. Nah, khusus untuk lampu utama ini akan saya sedikit modifikasi ya rekan-rekan ya. Saya akan menggunakan lampu model downlight, tapi akan saya buatkan housing atau dudukan variasi menggunakan plafon PVC sisa projectnya. Seperti apa proses pembuatannya? Langsung saja kita mulai video kali ini. Oke rekan-rekan, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini untuk membuat variasi lampu plafon PVC. Tentu saja saya akan menggunakan sisa bahan PVC plafon motif marmer kemarin. Kemudian saya menggunakan list plafon yang modelnya seperti ini. Kemudian saya menggunakan lem G atau lem Korea. Ini adaptor 3 ampere 12 volt untuk LED strip. Dan untuk lampu utamanya saya menggunakan dari merek Meval Downlight Tricolor. Ini SNI dan garansi 1 tahun. Kemudian saya juga menggunakan LED strip dari Meval. Baik, sekarang kita akan langsung kerjakan ya rekan-rekan ya. Kita akan potong untuk PVC plafon ini dengan panjang 50 cm. Untuk memotongnya tinggal menggunakan cutter seperti ini. Kita garis beberapa kali dan langsung kita patahkan saja. Nah, seperti ini sudah terpotong. Saya sudah membuat 2 potongan yang sama panjang seperti ini. Kemudian langsung akan kita gabung, tapi sebelumnya kita lepas terlebih dahulu untuk pelindung plastiknya ini. Kita lepas. Setelah itu tinggal kita gabungkan 2 lembar PVC plafon ini seperti ini ya. Tinggal kita masukkan dan kita rapatkan. Ini sudah sejajar. Setelah itu tinggal kita balik untuk posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita lem menggunakan lem G di bagian pertemuannya seperti ini secara memanjang. Nah, ini sudah kuat ya rekan-rekan ya. Lemnya sudah kering menjadi 1 lembar. Oke, sambil menunggu remnya kuat, ini kita akan kerjakan untuk list plafonnya ya. Kita ukur 20 cm, kemudian kita garis. Setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel. Oke, kita potong seperti ini. Dan saya sudah membuat sebanyak 6 batang. Kemudian untuk sisi kiri kanannya kita akan potong miring ya rekan-rekan ya. Untuk sudut potongannya ini kita buat sudutnya adalah 60 derajat karena heksagonal nanti untuk bentuk akhirnya ya. Kita garis seperti ini untuk polanya, kemudian kita potong. Untuk memotongnya saya menggunakan gergaji benso ya rekan-rekan ya, tapi menggunakan gerinda tangan sebenarnya bisa, ataupun menggunakan cutter juga bisa. Hasilnya nanti seperti ini. Dan saya sudah kerjakan untuk ke-6 batangnya. Nanti untuk pertemuannya sistemnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Sudutnya 120 derajat. Nah, ini saya sudah punya mal untuk 120 derajatnya, tinggal kita mal untuk sambungannya dan kita lem. Tinggal kita rangkai ya rekan-rekan ya dari 6 batang list plafon ini. Dan nanti untuk hasil akhirnya akan membentuk menjadi sebuah frame atau bingkai heksagonal. Nah, seperti ini. Kita rakit semuanya. Ini yang terakhir. Oke rekan-rekan ya. Setelah itu kita menggunakan lem sealant seperti ini atau lem silikon untuk memperkuat bagian sambungan di dalam dan bagian bawahnya. Nah, seperti ini sekaligus untuk menutup bagian celah-celah yang mungkin masih ada ya, rongga-rongga di bagian sambungannya. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Sekarang tinggal kita akan membuat pola pada lembaran yang PVC plafon ini. Ya, kita mal dulu untuk bagian framenya seperti ini. Kemudian langsung kita membuat polanya menggunakan pensil mengikuti dari bentuk framenya. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Sudah terbentuk. Sekarang kita langsung potong.
Untuk potong sekelilingnya saya menggunakan gerinda tangan saja ya rekan-rekan ya, supaya lebih cepat. Tapi untuk bagian garisnya saya menggunakan gergaji benso supaya potongannya bisa lebih rapi dan tidak terlalu kasar. Oke, kita selesaikan untuk pemotongan bagian tepinya. Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, sudah rapi untuk hasil potongannya. Sekarang tinggal kita gabungkan dengan bagian framenya, kita balik posisinya dan kita masukkan dari bagian bawah seperti ini. Setelah datar dengan bagian atasnya seperti ini rekan-rekan ya, kita balik dan kita lem sealant di bagian pertemuan di bagian dalamnya. Seperti ini, kita lem sealant mengelilingi dari sisi tepi sambungannya. Baik, seperti ini rekan-rekan ya untuk hasilnya. Sekarang kita waktunya untuk pemasangan lampu. Untuk pemasangan lampu, yang pertama pemasangan lampu LED ini dari merek Meval ya rekan-rekan ya. LED-nya ini SNI, mereknya Meval Advance LED Strip. Di sini ada 300 lampu LED ya. Totalnya 24 watt untuk 5 meter, tapi kita kan cuma butuh hanya beberapa sentimeter saja, jadi nggak sampai 25 watt. Ini tegangannya 12 volt DC. Untuk warnanya saya milih yang agak kuning ya, warm white 3000K. Oke, kita cek dulu ya rekan-rekan ya. Seperti ini untuk LED-nya, dia nggak pakai gel sehingga nanti cahayanya akan lebih terang ya rekan-rekan ya. Dan ini lampu LED-nya lebih besar. Kemudian dilengkapi dengan lem di bagian belakangnya juga, jadi tinggal tempel saja dan dapat kita potong pada bagian tanda sambungan ini. Oke, sekarang kita akan balik ya rekan-rekan ya. Kita akan buat jalur untuk kabelnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita coak untuk membuat lubang menggunakan cutter saja. Nah, hasilnya seperti ini untuk bagian dalamnya. Sekarang tinggal kita buka dulu untuk double tip di bagian belakang lampu LED strip Meval ini. Kemudian tinggal kita masukkan kabelnya dan kita sesuaikan untuk panjangnya terlebih dahulu. Kalau sudah pas, tinggal kita tempel ke bagian celah daripada list siku plafon ini. Jadi ukurannya bisa pas ini ya rekan-rekan ya, antara LED strip dan juga celah di bagian list plafonnya. Tinggal kita tempel saja, mudah, tidak perlu lem lagi. Dan ini untuk lemnya juga erat ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini tinggal kita rapatkan. Seperti itu rekan-rekan ya, di bagian dalamnya sudah rapi untuk LED strip dari Mevalnya. Oke, sudah terpasang. Ini untuk kabelnya juga sudah siap. Sekarang kita akan pasang untuk lampu utamanya di bagian tengah. Untuk downlight lampu utamanya saya menggunakan dari merek Meval juga. Ini yang tricolor ya rekan-rekan ya. Jadi 3 warna cahayanya dengan mengatur saklar saja, tidak pakai WiFi ataupun Android. Oke, ini ukurannya 4 in dan saya menggunakan yang 10 watt. Sebenarnya ini ada 15 watt, 10 dan 6 watt ya. Saya pakai yang 10 watt saja sudah cukup. Ini brightness-nya 900, kemudian efisiensinya 90% ya rekan-rekan ya. Dan ini yang penting adalah sudut dari cahayanya ini 110 derajat ya. Jadi bisa menyebar, menerangi dari kamar kita rekan-rekan ya, cukup dengan satu lampu. Dan untuk tegangannya ini juga 100 sampai 240 volt, tidak takut kalau ada listrik turun, ini tetap menyala stabil. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Dan ini untuk cahayanya ada 3 warna. Ini daylight, kemudian warm white dan cool white ya. Ada 3 warna, dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita hanya dengan menekan dari saklar lampunya. Baik, kita akan buka rekan-rekan ya, seperti ini. Untuk build quality dari merek Meval ini bagus ya rekan-rekan ya, enteng, bagus dan terlihat oke. Ini juga ada pengaitnya juga kanan dan kiri pernya, dan untuk kabel yang dipakai ini juga besar rekan-rekan ya, bukan yang kecil, jadi tidak panas saat kita gunakan dalam jangka waktu panjang. Sekarang kita buat lubangnya dulu menggunakan hole saw. Ukurannya 4 in atau 10 cm di bagian tengah di sini, tinggal kita bor saja menggunakan mesin bor cordless.
sampai tembus ya rekan-rekan ya, seperti ini. Jadi sudah berlubang lingkaran dengan bagus. Setelah itu tinggal kita buka untuk penjepitnya ini atau penguncinya, dan tinggal kita masukkan kabelnya terlebih dahulu, kita masukkan lampunya, setelah masuk tinggal kita lepas. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, praktis, tidak perlu disekrup, tidak perlu dilem, ini sudah kuat banget. Nah, ini untuk bagian dalamnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Sekarang tinggal kita pasang untuk adaptor LED stripnya. Nah, ini kita pasang dengan sekrup yang pendek ya, jangan pakai sekrup yang panjang, nanti tembus ke luar. Jadi yang pendek saja untuk sekrupnya. Baik, setelah kita sekrup, kita langsung instalasi untuk perkabelannya. Instalasinya gampang ya rekan-rekan ya, 12 volt out untuk ke LED strip, inputnya kita sambung ke lampu dan ke kabel listrik rumah. Nah, seperti ini. Kita rapikan dengan cara dikabel tis, dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, siap untuk kita pasang di plafon. Untuk pemasangan di plafon juga gampang ya, tinggal kita sambung untuk kabelnya dengan kabel yang sudah kita siapkan dari atas. Jangan lupa diisolasi supaya tidak konslet. Kemudian untuk penempelan di plafonnya tinggal kita tempel seperti ini, kemudian kita sekrup menggunakan sekrup yang agak panjang seperti ini ya rekan-rekan ya. Kemarin sudah saya siapkan untuk rangka di bagian atasnya, jadi kita tinggal sekrup dari bawah, nanti sudah pas di bagian rangka hulu baja ringannya, sehingga lebih kuat untuk lampu ini menempel. Hasilnya seperti ini ya rekan-rekan ya, terlihat simetris dan sama dengan plafon utamanya. Sekarang kita tes, kita nyalakan yang pertama ini warm white ya, 2700K. Kemudian kita on off, ini dia berubah ke daylight 6500K, dan kita on off lagi saklarnya, ini pindah ke cool white 4000K. Jadi dapat kita sesuaikan ya rekan-rekan ya. Kalau kita pengen yang warnanya agak kuning, kita bisa tinggal pilih on off saja untuk saklarnya atau warna yang lain. Jadi ini praktis, tidak perlu pakai wifi, tidak perlu pakai Android dan aplikasi, cukup dengan saklar saja, on off sudah berubah. Baik, kita akan lanjutkan untuk instalasi dari stop kontak ya. Kemarin ini sudah saya pasang inbodos. Ini menggunakan dari Meval juga rekan-rekan ya, seperti ini. Ini untuk melindungi instalasi supaya tidak konslet dan lebih awet untuk instalasinya. Ini dari merek Meval juga ya, ada warna hitam dan warna agak keorenan. Untuk stop kontaknya saya menggunakan dari merek Meval juga ya rekan-rekan ya. Ini premium quality, kualitasnya bagus. Coba kita akan lihat ya rekan-rekan ya. Dan ini juga sudah SNI. Kita akan buka untuk bungkusnya ya rekan-rekan ya. Kalau dari boot kualitasnya sih memang oke ya rekan-rekan ya, kalau dari merek Meval ini. Dan bagian belakangnya ini juga plat besi. Terus ini untuk konektornya juga kuningan, dan blok dari plastiknya ini kokoh ya rekan-rekan ya. Untuk melepasnya tinggal kita buka di bagian depannya seperti ini. Tinggal kita instalasi untuk kabelnya. Jangan lupa dimatikan dulu ya rekan-rekan ya untuk listrik rumahnya supaya tidak kesetrum. Kemudian tinggal kita instalasi untuk kabel-kabelnya dan tinggal kita pasang. Untuk pemasangannya bisa dengan cara kita sekrup terhadap inbodusnya ya. Seperti ini kita sekrup kanan kiri, dan setelah itu tinggal kita tutup di bagian depannya seperti ini. Ya, sudah selesai rekan-rekan ya, praktis dan cepat untuk instalasi dari stop kontak Meval ini. Dan untuk dari Meval ini ada kualitasnya juga bagus, dan bagian dalamnya ini tidak bolong ya rekan-rekan ya, dia ada pelindungnya sehingga saat kita colok biasa seperti ini dia tidak bisa masuk ya rekan-rekan ya, harus jack atau steker 2 baru dia bisa masuk. Kita langsung coba saja ya, kita colokkan untuk stekernya, ini langsung nyala untuk lampunya. Oke rekan-rekan, seperti itu. Sekalian saya mau kasih info ya rekan-rekan ya, untuk memilih lampu itu memang agak berbeda antara lampu yang SNI standar dan juga lampu yang murah. Sekarang kita akan cek ya rekan-rekan ya. Coba kalau dari Meval ini kita akan cek untuk daya outputnya. Ini kan 11 watt ya.
untuk daya aktualnya itu berapa. Ini kita kalau ukur ini di sini tertera 11,24 ya rekan-rekan ya. Jadi real wattnya itu real sama dengan spesifikasinya. Sekarang kita bandingkan dengan LED lampu yang murah ini rekan-rekan ya. Ini saya punya yang 15 watt. Ini akan kita bandingkan, coba kalau yang LED murah ini berapa daya aktualnya atau watt realnya ya. Ini sudah menyala, sudah kita pasang, dan di sini hanya tertera 8 watt. Jadi berbeda ya rekan-rekan ya antara spesifikasi dan watt realnya, ini hanya 8 watt. Sedangkan spesifikasinya tadi adalah 15 watt. Dan untuk produk Meval ini banyak banget untuk variannya ya rekan-rekan ya, nggak hanya lampu, dia ada saklar, stop kontak, dan macam-macam. Dan yang saya suka dari merek Meval ini, dia punya lampu-lampu yang unik ya rekan-rekan ya. Salah satunya ini lampu fungsional ya rekan-rekan ya. Ini ada sensornya, jadi kalau siang nyala, kalau siang mati, kalau malam nyala otomatis ya rekan-rekan ya. Kemudian ada juga ini yang 3-step dimming. Ini dengan kita mainkan saklar, kita bisa atur watt yang keluar dari lampunya. Jadi kita bisa atur mau watt rendah atau watt yang paling tinggi 11 watt. Nah seperti ini. Kalau bentuknya sih hampir sama. Kemudian ini ada lagi ya lampu stepless dimming ya rekan-rekan ya. Ini saat menyala dia pelan-pelan untuk terang rekan-rekan ya, dan kita bisa sesuaikan mau terang seberapa. Kemudian ini ada lagi rekan-rekan ya, ini hampir sama dengan yang kita pasang tadi. Ini tricolor, warnanya ada 3 ya, sesuai sama dengan yang kita pasang di downlight tadi. Tapi ini bentuknya bohlam biasa, bohlam seperti ini ya, cuma ada 3 warna seperti yang kita buat konten tadi. Kemudian ini ada lagi ya rekan-rekan yang unik ya rekan-rekan ya. Ini adalah motion sensor. Jadi kalau ada gerakan di sekitar lampu, nanti untuk lampunya baru menyala. Ini sebenarnya cocok banget buat ruang-ruangan seperti lorong-lorong rumah gitu. Jadi ini akan menyala saat ada gerakan. Jadi kita tidak meraba-raba harus nyalakan lampu, dia langsung nyala. Ini beberapa contoh untuk produk-produk saklar ya rekan-rekan ya. Saklar ini juga premium quality. Ada juga yang bisa berpendar ya rekan-rekan. Jadi saklarnya itu kelihatan saat gelap. Jadi kita nggak bingung cari lokasi saklarnya. Ini mirip-mirip dengan saklar-saklar yang ada di hotel ya rekan-rekan ya. Cocok buat rumah-rumah minimalis. Nanti akan kita buat untuk project selanjutnya ya, untuk saklar-saklar ini. Oke rekan-rekan, seperti itu untuk video kali ini tentang kelistrikan dan lampu-lampu di kamar yang kita renovasi kemarin. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan yang tertarik dengan merek Meval bisa cek saja di deskripsi video untuk keterangan lebih lanjut. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.